Guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, gue ngebikin video kali ini di handphone gue dan dengan aplikasi yang ngebikin muka gue amazing. Karena pagi ini gue belum mandi sebenarnya, tapi ya ini kalian bisa lihat kan kayak gue diedit-edit dan gue harap gue lebih baik daripada tidak memakai make up. So di video kali ini gue kayak pengen banget menyuluhkan ke kalian buat teman-teman yang merasakan adanya pelakuan pembulian verbal yang mana kalian bisa diledek-ledek secara fisik, secara apapun gitu. Teman-teman bisa yang namanya memulai sesuatu dengan yang cara gue lakukan. Karena selama ini gue memiliki vitiligo selama hampir 13 tahun. Dan di saat itu juga gue ngerasa gue dialienisasikan, gue merasa menjadi orang lain, gue merasa seperti orang yang benar-benar dijauh-jauhkan. Tapi di situ gue namanya berusaha untuk menjadi yang terbaik dan yang terbaik lagi gitu, menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya gue adalah orang yang pendendam, kalau gue sebelumnya adalah orang yang temperamental, dan sebenarnya sifat temperamental itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikurangi. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat gue menjadi temperamental dan menjadi sensitif? Ya sebenarnya ada mungkin dari beberapa kali kejadian-kejadian yang lalu-lalu yang membuat gue menjadi memiliki karakter yang kurang baik di mata orang. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, you know guys, like I've been through the depression, I've been through the stressful and some things like that. Dan gue ngehilangkan semua itu dengan cara-cara yang sebenarnya mudah-mudah gampang. Awalnya memang susah banget gitu, tapi susah-susah gampang ya maksud gue. Awalnya susah banget, tapi ketika berjalannya waktu kita itu bakalan menjadi lebih baik lagi gitu. Dan mohon maaf kalau misalkan tatapan mata gue arahnya ke sini karena layar handphone gue nya di sini tapi kameranya di sini gitu. Like susah banget ya kan. Sebenarnya apa sih yang membuat gue menjadi orang yang sangat depresi di saat itu atau orang yang stres parah? Oke, sebenarnya dari ucapan-ucapan orang, jadi orang itu banyak sekali tipikal-tipikal orang di dunia ini. Ada orang yang tidak mengerti bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan benar sehingga menyakiti hati orang lain. Ada orang yang memang dia bertanya dan baik-baik, tapi kebanyakan di sekitaran gue adalah orang-orang yang kurang bisa menyampaikan pertanyaan dengan benar. Jadi ini kalau misalkan gue ingat-ingat yang dulu-dulu yang membuat gue sakit hati adalah pernyataan yang seperti itu, jatuh ya, oh itu mukanya kenapa, padahal dulu kamu cantik loh waktu kecil. Like seriously, emang gue sekarang jelek gitu? Like banyak hal yang bikin gue kayak gue jadi kayak tidak bisa menerima diri gue sendiri, tapi berakhir berangsur-angsur dengan kebaikan yang mana gue menerima diri gue dengan apa adanya. Mungkin karena mereka mungkin tidaklah sebagus berbicara. Sebenarnya banyak kata-kata orang-orang yang sebenarnya menyakiti hati orang yang tanpa kita sadari juga. Oke guys, jadi ini sedikit advice buat teman-teman yang mungkin pernah sengaja atau tidak sengaja untuk bertanya tentang kondisi. Coba deh tanyakan seperti yang sesopan mungkin, atau nggak misalkan maaf itu mau tanya itu kenapa ya, itu apa ya di mukanya, bukan kayak ih itu apa, kan kayak sesuatu yang dialienisasikan. Kayak sejujurnya gue ngerasa di saat itu gue kayak dibuat menjadi orang lain, padahal gue sama aja. Ini tidaklah sakit walaupun disebut penyakit guys, like seriously ini hanya membuat muka gue, kulit gue menjadi putih dan gak ada pigmen gitu, tapi gak sakit. Gue sama seperti kalian, dan hanya membedakan hanya kulit saja, hanya penampilan saja. Dan kalaupun misalkan orang-orang yang di masa lalu tidak bisa menyatakan maafnya, sekarang gue sudah memaafkan karena memang itu ada. Kenapa gue bisa bilang itu adalah hal yang terbaik? Karena sebenarnya setelah gue menjalani hidup yang namanya memendam, membuat rasa sakit, menjadi stres sendiri, itu sebenarnya apa yang bisa mengeluarkan itu semua daripada menjadi akar pahit di hati gue sendiri, itu adalah obatnya yang gampang adalah mengampuni dan memaafkan. Jadi gue di video kali ini tuh cuma mau ngasih tahu ke kalian, mungkin ada banyak cara untuk teman-teman yang mungkin penasaran dengan orang-orang yang punya kekurangan fisik. Jangan tanyakan kalau misalkan kalian tidak tahu bagaimana merangkai kata-kata yang bagus. Lebih baik kalian Google gitu. Karena sekarang kan zaman udah benar-benar bagus nih ya, udah ada Google, udah ada ini, udah ada itu. Jangan sampai kalian bilang, itu kenapa? Guys, itu menyakitkan sebenarnya guys. Tapi untuk gue udah kebal, tapi kadang-kadang mungkin ada kata-kata baru yang membuat gue kayak aduh, gue juga sama seperti kalian. Jadi hati gue itu meringis gitu. Gue saja bisa speak up meringis.
Dan bayangkan gitu kalau misalkan orang yang tidak speak up itu malah menyimpan dalam hati dan akhirnya dia jadi sakit. Coba bayangkan itu aja guys. Jadi kita mencari hal-hal yang rasional saja nih guys. Mungkin kalian penasaran, ketika kalian penasaran kalian bisa yang namanya mencari tahu sendiri daripada harus mencari tahu dari orang tersebut, karena kita nggak tahu ya kadar sakit hati orang itu seperti apa. Dan ya sebelumnya gue juga mendapat verbally bullying, karena sebenarnya gue sudah menjalankan kayak dibilang muka cicak, muka peta dan muka sapi. Jadi di situ gue kayak berjalannya waktu gue kayak udah menerima diri gue sendiri gitu. Untuk orang-orang yang mendapatkan bulian verbal karena fisik, ini yang harusnya kalian dapatkan adalah pertama mengampuni, yang kalian harus lakukan mengampuni. Kedua menerima diri, memang gue seperti ini, mungkin seperti itu, walaupun sebenarnya tidak nyata, tapi tetap aja terima, telan saja dulu. Nah, dengan cara jangan dipendam alias menerima apapun kata-kata orang, menerima kata-kata orang, itu sebenarnya kalian udah berjuang banget dan kalian tuh adalah survivor, dan itu bener-bener ngebikin kalian menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya ketika kita sudah menerima kata-kata orang. Gue tahu untuk struggle dari depresi, dari stres, dari apapun yang disebut dengan imbas dari bully atau kata-kata verbally bullying itu susah. Apalagi verbally bullying daripada physical bullying. Itu physical bullying to be honest gue bisa ngerasain kalau ditonjok sekali mungkin sakitnya di hari itu atau beberapa hari kemudian sembuh. Tapi kalau verbally belum tentu sembuh beberapa tahun kemudian dan masih ada akar-akar kepahitan. Dan maka dari itu guys, buat teman-teman yang belum bisa keluar dari zona ini, kalian harus namanya struggle dengan diri kalian sendiri, karena kalian itu adalah pemenangnya. Untuk orang-orang yang berbicara tentang pengalaman gue itu kayak di pengalaman gue sebelumnya gue banyak banget mengalami pengalaman yang buruk-buruk dan membuat gue jadi kayak lebih stres, lebih tidak bisa menerima diri gue sendiri, dan benar-benar sedihnya itu benar-benar sedih dari dalam hati gue yang paling dalam. Guys, trust me, like gue pernah mendapat bullying yang benar-benar verbal, sampai gue pernah sampai fotonya diedit menjadi sapi, benar-benar cowgirl, dan itu fotonya belum sempat gue lihat, tapi gue minta kepada orang tersebut untuk dihapus karena gue belum sempat, daripada gue membuat hati gue menjadi lebih sakit. Dan itu diposting ya guys di Facebook. Gue memaafkan orang itu, dan ya sebenarnya memaafkan itu adalah hal yang sulit-sulit gampang gitu. Awalnya sulit, akhir-akhirnya kita legowo sendiri. Nah, di situ juga gue mau ngasih tau ke kalian, kalau gue bisa survive dari verbally bullying atau bullying macam seperti itu, kenapa yang lain enggak? Itu mulai dari awal. Gue janji di video selanjutnya gue bakalan punya kiat-kiat yang namanya untuk melawan verbally bullying atau ya bulian dari kata-kata, karena itu lebih kejam daripada yang physical bullying. Karena physical bullying itu sebenarnya kejam juga, tapi ada bukti gitu untuk namanya ini orang ini orang bisa dimasukkan penjara, bisa aja karena memang ada buktinya, bukti fisiknya terkena luka atau gimana. Tapi kalau verbal ya kita nggak tahu gitu, kita kadang nggak bisa melaporkan itu kepada yang berwajib, tapi ya mau gak mau akhirnya hati kita yang sakit gitu. Oke, step pertamanya yang gue lakukan di hidup gue, dan ini benar-benar dianjurkan oleh dokter kejiwaan, adalah memaafkan dan mengampuni orang-orang yang sudah pernah menyakiti kita di masa lalu. Walaupun itu susah, gue akhirnya berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk mengampuni orang-orang yang sudah mengatakan gue yang. Dengan cara mengampuni, kita udah mengurangi rasa sakit hati kita sedikit demi sedikit. Walaupun memang butuh waktu yang lumayan, akhirnya itu akan bisa menjadi jalan kita sendiri gitu. Nah guys, jadi gue di sini juga mau nyatakan ke kalian, buat teman-teman yang punya rasa sakit hati sebelumnya, coba deh maafkan, legowokan dirimu buat menjadi yang terbaik. Dan ya gue hanya bisa bilang itu aja di video kali ini, dan gue pengen mau bikin video ini berchapter-chapter, dan gue mau menceritakan experience gue di selama gue memiliki vitiligo. Dan ya gue punya banyak banget pertanyaan dan pernyataan yang bakalan gue sebutkan di video-video gue selanjutnya. Dan thanks guys for watching. I hope you enjoy my video. Don't forget to like, subscribe, and comments below. Mohon maaf kalau misalkan ada yang jelek-jelek di video ini atau kurang tidak lengkapan. Semoga hari kalian lebih luar biasa lagi, dan bye bye.